Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Asri Sekarningrum, NIM 2020 DPK 10, dan teman saya. Baiklah, nama saya Ridho Abetekar Pamungkas, 2020 DP043. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu pajak pada badan nirlaba. Langsung saja di sini, definisi badan nirlaba adalah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 KUP, badan diartikan sebagai sekumpulan orang yang ada modal yang baik menjalankan usaha maupun tidak. Sedangkan nirlaba yaitu dimaknai dengan sesuatu organisasi yang bertujuan sosial, kemasyarakatan, lingkungan yang tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan atau memperoleh uang. Bentuk dari badan nirlaba ada subjeknya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245 PMK.03/2008 menetapkan badan nirlaba meliputi kegiatan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan dan koperasi. Badan keagamaan adalah badan yang kegiatannya semata-mata mengurus tempat ibadah, menyelenggarakan kegiatan keagamaan, dan untuk tidak mencari keuntungan. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa sebagai badan organisasi, nirlaba merupakan subjek pajak sehingga seluruh kewajiban sebagai pajak harus dipenuhi. Badan nirlaba ini memperoleh penghasilan dari kegiatan bisnis atau kegiatan non-usaha. Peraturan Menteri Keuangan menetapkan bantuan, sumbangan, atau hibah diterima organisasi adalah bersifat berikut. Yang pertama, penerimaan sumbangan, bantuan, atau hibah tidak mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha dengan pihak pemberi. Organisasi nirlaba sebagai subjek pajak memiliki karyawan dan harus membayar gaji kepada mereka. Sebagai pihak pemberi kerja, organisasi nirlaba mempunyai kewajiban pajak penghasilan yang harus dipenuhi. Selanjutnya, penghasilan badan nirlaba, objek pajak. Yang penghasilan sebagai objek pajak yaitu terdiri dari penghasilan atau yang diterima atau diperoleh dari usaha pekerjaan atau kegiatan jasa, bunga deposito, bunga obligasi, diskonto Bank Indonesia, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, dan yang terakhir yaitu sewa imbalan lain sehubungan dengan perusahaan harta, pembagian keuntungan dari kerjasama. Selanjutnya ini ada penghasilan dari hibah atau sumbangan. Badan nirlaba yang memperoleh penghasilan dari sumbangan atau hibah tidak tergolong sebagai objek pajak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat yang secara nyata mau berpartisipasi dalam kepentingan sosial. Jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak yaitu yang pertama, sisa lebih yang diterima dari lembaga atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan yang ditanamkan kembali paling lama dengan jangka 4 tahun. Yang kedua, beasiswa yang diterima atau diperoleh penerima beasiswa. Yang ketiga, bantuan yang diterima Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan pendidikan, yayasan yang awal mulanya dikecualikan dari subjek pajak, namun sejak perubahan ketiga UU Undang-Undang PPH tahun 1997, yakni yayasan menjadi subjek pajak, sebagaimana yang telah diuraikan pada subbab C. Bentuk penghasilan yang diterima badan pendidikan yang menjadi objek pajak meliputi yang pertama adalah uang pendaftaran dan uang pangkal, 2. Uang seleksi penerimaan beasiswa atau mahasiswa, 3. Uang pembangunan, 4. Uang SPP, SKS, uang ujian, uang kursus dan uang seminar. Yang 5 adalah penghasilan dari kontrak kerja bidang penelitian, dan yang terakhir adalah penghasilan lainnya yang dikaitkan dengan jasa penyelenggaraan pengajaran. Sedangkan bentuk non-objek pajak terdiri dari sumbangan, bantuan dalam maupun luar negeri, hibah. Selain peserta didik, badan pendidikan juga dapat menerima beasiswa, khusus untuk pemberian beasiswa oleh badan pendidik. Ada persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan PMK nomor 246 PMK.03 tahun 2008.
Badan keagamaan. Badan penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang sah dan diakui pemerintah merupakan bentuk nirlaba. Badan keagamaan yang hanya melakukan kegiatan peribadatan atau terkait dengan pelayanan keagamaan, maka badan keagamaan itu tidak perlu memiliki NPWP. Namun karena badan keagamaan ini mungkin mempunyai simpanan uang di bank atau memperoleh penghasilan berupa royalti, sewa, atau dividen, maka badan tersebut lebih baik mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Selain itu, jika badan keagamaan itu tidak berkehendak memiliki kegiatan usaha atau melakukan kegiatan yang dianggap berupa bisnis, maka selayaknya badan keagamaan tersebut memiliki NPWP. Dengan demikian, untuk menentukan sikap apakah lembaga keagamaan perlu memiliki NPWP atau tidak, perlu memperhatikan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak penghasilan tetap, tetapi sumber dana lembaga keagamaan tersebut diperoleh atau diterima dari sumbangan orang pribadi, badan lain, atau pemerintah. Kedua, tidak memperoleh atau menerima penghasilan yang menjadi objek pajak PPh. Yang ketiga, semata-mata melakukan kegiatan di bidang peribadatan atau keagamaan. Poin selanjutnya yaitu badan sosial dan budaya. Badan sosial lazimnya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang memberikan bantuan. Badan sosial ini menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk pemeliharaan kesehatan, pemeliharaan orang lanjut usia, pemeliharaan anak yatim piatu, santunan, pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, pemberian beasiswa, pelestarian lingkungan hidup, kegiatan sosial lainnya seperti perawatan korban narkoba, AIDS atau autis. Penghasilan yang mungkin didapatkan di badan sosial yaitu uang pendaftaran pelayanan kesehatan, sewa kamar atau ruangan di rumah sakit, penghasilan perawatan kesehatan, penyewaan alat-alat kesehatan. Penghasilan yang diterima atau diperoleh ini biasanya tidak sepadan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan. Oleh karena itu, badan sosial berupa pos kesehatan atau puskesmas didukung pemerintah dan organisasi lain yang berkepentingan pembangunan di segala bidang. UU 31 tahun 2002 Parpol memiliki kewajiban untuk membuat pembukuan memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima dan terbuka untuk diketahui oleh masyarakat serta pemerintah. Membuat laporan keuangan secara berkala 1 tahun sekali dan dilaporkan paling lambat 6 bulan setelah tutup buku kepada Komisi Pemilihan Umum setelah diaudit oleh akuntan publik. Dengan demikian, Parpol sebagai entitas nirlaba mempunyai batasan-batasan yang secara ketat diatur dalam undang-undang. Sumbangan tetap itu dapat berupa iuran tetap anggota Parpol, pemotongan penghasilan dari kadernya yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Selanjutnya, penghasilan yang diperoleh melalui internet. Sekarang ini banyak usaha yang dilakukan secara online. Online marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko online di internet yang menjadi tempat bertemu penjual dan pembeli yang terdaftar sebagai anggota untuk melakukan jual beli secara online. AdSense adalah layanan iklan yang dimiliki oleh Google, di mana para pemilik situs dapat memasang iklan tersebut di situs mereka. Para publisher yang menayangkan iklan dari pihak advertiser dan ketika diklik oleh para pengguna, maka publisher akan memperoleh imbalan. Imbalan yang diterima adalah berdasarkan klik iklan yang dilakukan pengunjung blog atau situs publisher. Apabila si penerima cek Google AdSense ini penghasilannya melebihi PTKP dalam 1 tahun, maka orang tersebut wajib memiliki NPWP dan penghasilannya yang diperolehnya dikenakan pajak penghasilan menurut pasal 17. Ketentuan pajak secara khusus untuk Google AdSense memang belum ada dan pengusaha e-commerce masih mengikuti ketentuan PPh secara umum. Perlakuan pajaknya berdasar PP nomor 23 tahun 2018. Selagi tidak melebihi bruto 4,8 M, maka pajak sama dengan pajak UMKM 0,5% dari omset. Terima kasih atas perhatiannya.